Oke, Oke, hari ini saya akan menjelaskan Microsoft Excel ya. Ini lanjutan dari Microsoft Office Word kemarin. Beda aplikasi ya dan beda fungsi gitu. Jadi kalau Word kemarin itu aplikasi pengolah kata, nah kalau Excel ini aplikasi pengolah angka ya. Egi Anugrah ini siapa ini? Egi Anugrah ya. Hadir Egi Anugrah, coba. Hadir Pak. Oke. Oke, ya. Nah lagi ya. Pokoknya kalau udah saya mulai presentasi ada yang join, nggak di ACC Alpha. Oke, jadi hari ini kita akan belajar Excel. Excel kemarin kalian sudah saya kasih tugas ya selama saya sakit kemarin itu operator aritmatika ya, operator aritmatika. Nah, operator aritmatika itu adalah salah satu operator hitung yang ada di Microsoft Excel ya. Ada beberapa, jadi nggak cuma operator aritmatika doang, tapi ada jenis-jenis operator yang lain, ada 4 ya gitu. Nah, kita akan bahas hari ini sekalian ngejelasin penggunaan atau pengenalan dari Microsoft Excel itu sendiri ya. Jadi Microsoft Excel itu, nah tampilannya, saya udah mulai presentasi, jadi kalau ada yang join saya alfakan ya kalau nggak ke admin, karena ini sudah lumayan lama. Oke, kita mulai. Sekarang, nah ini tampilan Excel seperti ini ya. Berbeda dengan Word kemarin, kalau Word itu tampilannya kertas gitu kan ya. Nah kalau Excel ini tampilnya kotak-kotak ya, kotak-kotak. Nah kotak-kotak yang kayak gini nih, ya, yang disorot ini namanya adalah cell ya, tulisannya CELL ya. Sekalian dicatat juga nanti ya, seperti biasa catatnya dikumpulkan di Classroom setelah pembelajaran selesai. Oke, jadi sel ini namanya sel ya, dan setiap sel itu mempunyai yang namanya alamat atau koordinat ya. Setiap sel mempunyai alamat atau koordinat. Bagaimana cara membaca alamatnya? Cara membaca alamatnya itu berdasarkan yang ada di sini nih. Di sini ada kolom sama baris ya. Kolom A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya sedang berada di D4. Ya, sel yang nama selnya adalah atau alamat selnya adalah D4. Kenapa D4? Karena dia ada di kolom D dan baris ke-4. Kalau di sini berarti saya sedang berada di B2 karena ada di kolom B dan baris ke-2. Kalau saya klik di sini, saya sedang berada di K10 karena ada di kolom K dan barisnya ke-10. Ya. Itu untuk alamat sel. Oke, coba Adi Saputra on mic. Adi hadir. Oke, saya lagi ada di sel berapa nih yang saya klik? Ya Pak. Lagi ada di sel berapa? Nama selnya? Kolom apa, baris apa? L4 kolom C. F3. Paham? Ini saya ada di kolom F. Nih ya. Barisnya ketiga. Coba lagi ya. Ini saya lagi ada di sel berapa nih? Ini deh. Nah ini nih. Ini sel berapa? Sel 2. Ini patah-patah Pak. Sebentar, Adi, halo Adi. Coba lagi di. Ini sel berapa di? Sel 2 kolom B. Namanya disebutnya langsung kayak A1, A2. Kalau ini berarti berapa? B2. B2. Oke, benar ya. Coba, oke, good. Berarti udah paham. Zakia. Sekarang Zakia. Oke, coba ya. Ini saya ada di sel berapa? C4. Oke, good. Oke, bagus. Angga Pratama, Imade Angga Pratama. Hadir.
On. Hadir. Sekarang saya lagi ada di sel berapa? Sel 8. 8. Oke, good ya. Berarti sudah paham insyaallah semuanya yang lain ya. Jadi itu cara membaca sel ya. Lihat ada di kolom berapa dan baris keberapa. Kayak gitu ya. Nah, ini setiap kotak-kotak ini punya sel. Nah, sekarang tampilan di menu ini tidak jauh berbeda dengan Word, hanya berbeda sedikit saja karena fungsinya juga sudah beda. Ini nanti kita sambil jalan. Kemudian di sini ada ribbon-nya juga nanti menyesuaikan gitu ya. Cuman kalau untuk teks, page layout, insert itu nggak jauh berbeda gitu ya, sama di Microsoft Office Word. Sama aja kayak rata tengah, rata kiri, rata kanan. Cuma kalau di Excel ini ada atas, bawah, sama middle. Middle itu dia kayak melayang gitu ya. Jadi kalau kita ketik, misalkan ini ya contoh. Nah, dia kan lagi di bawah nih. Ini kita lebarin deh. Nah, kalau dilebarin ini ditarik aja nih ujungnya ya. Kalau dilebarin atau dibesarkan, dilebarkan atau dipanjangkan gitu ya. Ini tinggal ditarik aja kalau mana yang mau ditarik, diperbesar gitu. Nah, ini contoh ini tulisannya dia ada di bawah sebelah kiri. Nah, kalau kita mau klik dia ada di tengah terus dia melayang, kita tinggal center aja nih, ada di home, di alignment, ini sama kayak di Word ya posisinya. Cuman di Excel itu ada tambahan di atasnya. Nah, ini center. Nah, kalau di Excel itu ada middle. Middle itu dia di tengah. Jadi gitu. Ya, kalau mau di atas pilihnya top. Ya tuh, top line. Kalau mau di bawah bottom. Nah, ini namanya bottom misalnya ya. Gitu. Ya, ini sama aja, nggak jauh berbeda dengan Office Word. Jadi saya rasa tidak pusing ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke operator hitung. Ya, operator hitung di Excel itu ada 4 jenis. Nah, kalian nanti catat ya, catat dulu. Nanti sambil saya demonstrasikan bagaimana cara penggunaannya atau bagaimana ketika operator ini diterapkan di sebuah rumus di dalam Excel. Karena Excel sendiri ini adalah aplikasi pengolah angka yang dimana kita hanya memberi perintah, biarkan Excel yang menghitungnya. Gitu ya. Jadi kita tinggal masukin rumus, masukin operator, nanti Excel yang hitung. Gitu. Nah, tadi ada yang hitung. Ada ya. Oke, sekarang operator hitung yang pertama itu adalah operator aritmatika. Kebaca? Kalau nggak kebaca kita zoom. Oke, operator aritmatika. Ya, kalian bisa screenshot dulu lalu dicatat gitu ya. Nanti di sini operator aritmatika ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, di sini plus itu untuk penjumlahan. Ya, contohnya misalkan 2 tambah 2 berarti nanti hasil yang muncul adalah 4. Ya, dan setiap rumus nanti harus pakai tanda sama dengan di depannya. Jadi di sini harusnya ditulisnya sama dengan 2 tambah 2. Itu kalau rumus kita nulis rumus di Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Kalau kita hanya menulis 2 tambah 2 saja, yang tampil hanya 2 tambah 2. Jadi hasilnya tidak maksudnya angkanya tidak terhitung, hasilnya tidak tampil. Kayak gitu. Jadi kalau di Excel kalau kita masukin sama dengan 2 tambah 2, nanti yang hasil 4. Jadi langsung dihitung sama Excel dan yang dimunculkan itu adalah hasilnya ketika kita awali dengan tanda sama dengan. Kemudian di bawahnya minus, ini untuk pengurangan ya, contohnya seperti ini. Nanti ketika sama dengan 3 minus 1 berarti yang muncul adalah 2 gitu. Ini harusnya 2 nih, ini salah ya. Kemudian asterik. Nah, asterik ini tanda bintang ya, biasa kita sebutnya gitu. Ini untuk perkalian. Nah, kalau di matematik perkalian itu kan pakai tanda silang ya, atau kita bilangnya X gitu. Nah, kalau di Excel nggak bisa perkalian itu dihitung menggunakan X, nggak bisa, karena itu adalah teks, dia namanya maksudnya label. Nah, kalau operator aritmatika di Excel untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang atau asterik. Ya, contoh penulisannya nanti kayak gini, sama dengan 3 kali 2. Nah, nanti yang muncul adalah angka 6. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian di sini ada forward slash, garis miring ya. Garis miring biasa ya. Garis miring biasa yang kalau kita ngetik itu dilambangkan untuk
kata atau, pengganti kata atau ya. Ini untuk pembagian. Kalau di matematika kita bisa menggunakan titik 2 untuk pembagian. Kalau di Excel nggak bisa, harus slash atau garis miring. Kenapa? Karena titik 2 di Excel itu artinya sampai dengan, seperti itu ya. Itu untuk menentukan area. Misalkan mau mengeblok area A1 sampai B10. Nah di Excel kalau di ngeblok rumus itu ya, pakai di rumus ngeblok area di rumus itu menggunakan titik 2. Jadi kalau kalimatnya area yang dihitung adalah A1 sampai B10. Nah berarti tulisnya A1 titik 2 B10. Seperti itu ya. Jadi titik 2 di Excel itu sampai atau sampai dengan itu. Jadi nggak bisa digunakan untuk pembagian. Pembagian punya operatornya sendiri, yaitu garis miring ya. Jadi penjumlahan pakai plus, pengurangan pakai minus, kemudian perkalian pakai asterik atau bintang, pembagian pakai slash atau garis miring. Kemudian untuk persentase ya, kalau kita ketik di sini sama dengan 20% di contoh, sama dengan 20%. Nanti berarti jadinya 0,2 ya. Itu ya, 20% 100 ya. Nanti langsung muncul lah hasilnya kayak gitu. Kemudian di bawahnya caret ya. Ini kalau di keyboard komputer itu adanya di atas angka 6. Kalau persen ini adanya di atas angka 5. Jadi harus pakai tanda shift kemudian diketik kayak gitu ya. Nah ini adalah operator aritmatika ya. Jadi kalau ini kita awali dengan tanda sama dengan sebelum kita ngetik ini, itu jadinya perhitungan. Nanti Excel hanya memunculkan yang warna merahnya saja nih ya, hasilnya saja yang ditampilkan di Excel. Contoh, nah di sini saya akan buat bilangan 1, ini bil 2 aja gitu ya. Oke, di sini misalkan jumlah kurang kali bagi persentase sama angka. Oke ya. Nah ini biar rapi kita blok. Oke, cepat banget. Nah di sini bilangan 1 misalkan saya punya 10 sama 5 ya, 10 sama 5. Di sini untuk jumlah ini tadi menggunakan tanda plus. Nah saya mau 10 tambah 5 ini dihitung secara otomatis. Jadi ketika saya ganti angka 10-nya, maka hasilnya pun ikut berubah. Nah ini fungsinya Excel. Nah untuk menuliskan rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah ini wajib hukumnya di Excel kalau kita mau masukin rumus. Kenapa? Kalau enggak kayak gini, 10 tambah 5 kita enter, ya udah 10 tambah 5 aja, Excel nggak mau ngitung. Nah biar kehitung kita double klik lagi, kita masuk, depannya harus dipakein tanda sama dengan. Jadi kalau rumus wajib menggunakan tanda sama dengan di depannya. Nah kalau di enter itu 15. Tapi ini belum otomatis. Kenapa? Karena saya mengetiknya hanya angka 10 tambah 5. 10 tambah 5 ya dia benar 15. Tapi kalau di sini saya ganti 15, dia tidak ikut berubah. Harusnya kan 20 ya. Sekarang gimana caranya? Caranya kita masukkan alamat sel yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya ya. A ini adanya di sel berapa? A baris kedua, berarti A2. Kemudian angka 5 ini ada di mana? Kolom B baris kedua, berarti angka 5 adanya di B2. Nah sekarang yang harus kita masukkan adalah A2 jumlah menggunakan tanda tambah. Ditambah berapa?
B2. Lihat, di sini dia langsung ngeblok. Oh, ini A2 warna biru, yang B2 warna merah. Kita enter. Nah, langsung keluar hasilnya 15. Lalu, kalau kita sudah masukkan rumus seperti ini, ya, nanti kalau kita rubah di sini 20 misalnya ya. Nah, dia langsung berubah juga di rumus yang sudah kita masukkan karena Excel sudah menghitung secara otomatis. 15 misalkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang coba ya, saya mau panggil lagi Adrian Muhammad Fajri. Adrian, hadir? Hadir Pak, hadir. Oke, sekarang saya mau masukin rumus pengurangan. Hadir. Nah, di sini pengurangan ya. Saya harus ngapain? Ngetik apa? Yang pertama tanda kalau rumus tadi harus diawali dengan tanda apa? D2. Sebelum itu, kalau rumus harus diawali apa dulu? Tanda apa nih? Sama dengan. Ya, betul. Ya, sama dengan. Coba lanjut. Siapa tadi teh? Siapa tadi ya? Fajri ya? Adrian. Iya, lanjutin ya. Sama dengan tadi apa? D2. Terus D2 ya. pengurangan pakai tanda apa? Pengurangan pakai tanda Adrian. Pengurangan tanda min. Nah, D2 minus berapa? Iya. Ini nih yang angka 5. Berapa? 5 ada di sel B2. berapa? B2. Oke. B2. Ya, ini kalau di Excel B hurufnya mau kecil mau besar sama aja ya. Iya. Nah, 15 kurang 5 sama dengan 0. Gitu. Kalau kita ganti misalkan D2, sorry, tadi bukan D2 harusnya ya. Harusnya berapa? Ada yang bisa ngoreksi nggak? A2, Pak. Iya, betul, sama dengan A2. betul, A2. Nah, jadi kalau diganti dia langsung. Nah, gitu. Jadi semuanya diganti. Jadi yang rumus yang sudah diinput itu nanti sudah otomatis terus nge-link. Oke, lanjut. Tadi Fajri ya. Alvito Rafa. Alvito. Ya Pak. Oke, sekarang perkalian. Sama ya, bilangan 1 dikali bilangan 2. Nah, di sini harus ngetik apa saya? Sama dengan A2 bintang B2. Oke, good. Ya, Alvito Rafa. Kemudian berikutnya Alia. Iya, Pak. Bagi, pembagian ya, bilangan 1 dibagi bilangan 2. Di mana? Pembagian. Ngetik Sama apa? dengan B2. Bilangan 1 dulu. A2. A2, Pak. A2. Oh, A2. Pembagian pakai tanda titik 2. Miring. Ya, Garis apa miring. tuh kata temannya benar? Alia. Iya, Pak. Jadi A2 terus A2 garis miring. ya, garis miring berapa? B2. B2. Oke, jadi langsung 3. Oke, good. Persentase. Nah, sekarang saya mau persentasein angka 5 ya. Jadi yang dipersentasekan bilangan 2 nih. Persentase bilangan 2 ya. Yang nanti pangkatnya itu, nah kalau pangkat ini bilangan 1, pangkat bilangan 2. Oke. Kalau terus tadi siapa? Alia. Dava Rizky Akmal.
Ya. Oke, persentase gimana? Biar dia jadi desimal di persentasein. Saya ngetik apa? Sama dengan. Sama dengan. Nah, yang di persentase ini kolom yang angka 5 nih. 5% gitu. Jadi harus diapain? 5 ada di sel berapa itu? B2. B2. Persentase pakai tanda apa? Persen. Persen. Nah, gitu ya. Jadi 0,05. Gitu ya. Pangkat. Oke, bagus. Desta. Desta. Ya, Pak. Oke, kita ganti. Untuk pangkat ini bilangan 1, pangkat bilangan 2. Nah, saya nulisnya gimana berarti? Sama dengan B1 A1 yakin A1 15-nya ya. 15. A2, Pak. A2 pangkat pakai tanda apa tadi namanya? Nih. Pakai tanda apa nih? Apa tuh? Caret. Nah, caret 2 ada di sel berapa? B2. Jadi pangkat tuh kayak gini ya, A2 caret B2 gitu. Jadi kalau diantar 225. Oke, good. Ya, kita coba lagi deh. Sekarang dengan angka yang berbeda 30 sama 5 deh. Oke, next Egi Anugrah. Egi. Ya, Pak. Oke, dari pangkat lagi deh, dari pangkat dulu. Saya ngetik apa nih? Bilangan 1, 30, pangkat 5. Berarti di pangkat ini ditulisnya apa? A3. Apa dulu ketiknya? Tanda, kalau rumus Caret. bukan ini awalnya. Harus ada tanda apa depannya? Sama dengan Nah, sama dengan terus 30 A3. A3 terus tanda caret B3. Oke, good ya. Terus next, thank you. Berikutnya Ferdi. Ya, Pak. Persentase bilangan 2 ya. Nah, sekarang gimana nih? 5%. Berarti saya nulisnya gimana? Sama dengan B3 persen. Oke, good. Next, Vina. Ada Vina Rizka Zahra. Tadi hadir. Vina. Imade Angga Prata. Ada Vina nggak? Kabur. Vina kalau nggak ada, kalau saya balik tanya nggak ada, diapain ya? Imade Angga Pratama. Hadir. Oke, Imade, pembagian ya. Pembagian 30 bagi 5, nulisnya gimana? Ayo gimana? Kamu yang ngedikte. Mas saya duluan. Ini tanda sama dengan dulu. Terus A3 garis miring B3. Oke, good. Vina. Oke, Putri Utami. izin juga, Pak. Putri Utami izin. Rafiq. Hadir, Pak. Oke, Rafiq. Perkalian sih 30 kali 5. Ketiknya Sama dengan sama dengan
Terus 3 A3. Iya, betul. Bintang. B3 B3. Oke, good. Next, Teku Rafael Awali. Ada Teku Rafael? Ada Pak. Oke, pengurangan. Ya, bilangan 1 kurang bilangan 2 ya 30 kurang 5 gimana? Titiknya Sama dengan sama dengan A3 A3 minus minus B3. Iya B3. iya benar B3 ya. B3 ya. Ya, itu tadi ya jangan terkecoh sama ini ya. Jadi kalau masukin rumus jangan terkecoh sama nilainya. Jadi fokus ke lokasi atau alamat selnya. Gitu. Tadi B5 salah B3 benar gitu ya. Oke, terus Zakia. Iya, Pak. Oke, ini jumlah nih, penjumlahan gimana? Sama dengan Sama dengan A3 A3 plus plus B3. B3. Oke. Thank you semuanya. Fani masih ada nggak Fani? Udah ada belum Fani? Vina udah bangun Vina? Vina 1, Vina 2, Vina 3. Oke, saya hapus dulu ya dari absen ya. Oke, itu tadi operator hitung ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 operator aritmatika. Ya, untuk operator aritmatikanya ya, salah satu operator hitung yang ada di Excel. Itu operator aritmatika dan penggunaannya seperti tadi, fokusnya ke alamat selnya. Jadi kita lihat ketika kita ganti di salah satu bilangan ini, misalkan 15 ganti jadi 5. Nah, semuanya ikut berubah gitu ya. Terus bilangannya misalnya bilangan 2 nya misalkan jadi 20. Nah, semua jadi berubah kayak gitu ya. Nah, di sini pangkatnya tenang kacau gitu ya. Jadi 5 pangkat 20 kan gede banget ya. Jadi hasilnya tadi seperti ini ya. Kalau general dia nanti ke convert gitu. Jadi harus dijadiin number baru muncul angka sebenarnya gitu ya. Kan gede banget cuma pangkat 20 gitu. Dan di sini misalkan balik lagi ke 5 sama angka 2. Nah, gitu ya. Jadi sekali kita masukin rumus, kalau rumusnya udah benar, ya udah kita tinggal ganti-ganti perhitungan aja gitu ya. Ya, itu jangan disalahgunakan gitu ya. Enak nih tugas matematik tinggal masukin rumus sekali beres gitu ya. Jangan ya, nanti kalian di matematiknya malah online gitu ya. Jangan sampai. Nah, ini hanya diaplikasikan pada saat kalian bekerja nanti gitu ya. Ini memudahkan sekali. Tapi kalau untuk tugas sekolah jangan gitu ya. Kejujuran diutamakan. Bisa atau tidak bisa itu hasil akhir itu gimana nanti, gimana Allah, yang penting kalian udah berusaha semaksimal kalian, semaksimal kemampuan kalian gitu. Oke ya, itu tadi untuk operator aritmatika. Nah, sekarang kita lanjut ke operator berikutnya, yaitu operator perbandingan. Kita zoom dulu. Oke, operator perbandingan. Nah, ini ada, kalian bisa screenshot dulu ya. Ada equal, greater than, less than, greater than or equal to, less than, dan seterusnya. Nah, artinya yang ada di sebelah sini ya, equal itu sama dengan, nah ini lebih besar, yang di bawahnya siku kiri itu kurang dari, ya sama kayak di sama kayak di matematik pada umumnya ya gitu. Nah, ini greater than. Nah, ini yang beda nih, lebih besar sama lebih kurang sama dengan gitu ya. Lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi kalau kita masukin lebih dari sama dengan, misalkan saya mau sel A8 itu lebih dari sama dengan 8. Berarti kalau ada sama dengannya, 8 itu termasuk ke permintaan tersebut atau kriteria tersebut. Tapi kalau tanpa sama dengan, misalkan saya mau sel A2 itu lebih dari 8. Berarti angka 8 tidak masuk karena yang diminta adalah lebih dari 8. Jadi terhitungnya mulai dari 8,00001. Nah, itu baru kehitung. Gitu ya. Itu
Misal ini nanti diterapinnya di rumus yang lain, rumus if biasanya gitu ya, if, countif, kemudian if terus rumus-rumus yang lain yang menggunakan logika itu nanti ini kepake gitu ya, and, or, nah gitulah ya, nanti ini kepake nih gitu, ini untuk menentukan logika atau kondisi gitu ya. Nah ini saya tampilkan saja ya contohnya. Misal saya punya daftar nilai ya, kemudian di sini ada misalkan ini rata-rata, nilai rata-rata. Nah di sini saya masukin rumus, ini nanti kita pelajarinya nanti ya. Oke, misalkan di sini 75 sama 80. Oke, kemudian saya duplikat. Nah enaknya Excel gitu, kita masukin rumus satu, panjangnya ke bawah, nanti ikut rumusnya ikut ngeduplikat gitu. Nah, ini misalkan 60 sama 75. Misalkan ini adalah keterangan lulus. Pak, suaranya Pak. Oh, putus-putus. Suaranya. Oke. Cek, udah aman? Iya, putus-putus. Aman. 1, 2, aman. Aman ya. Saya lanjut ya. Oke. Di sini ada bilangan 1, bilangan 2, rata-rata sama keterangan. Nah, rata-rata di sini ini udah terhitung. Nanti ini kita akan pelajari sebentar. Oke. Mulai. Suara aman nggak saya? Suara aman nggak? Cek. Tadi putus-putus Pak. Sekarang aman ya? Sekarang aman ya? Halo? Aman. Oke, lanjut ya. Nah, saya akan demonstrasikan tadi yang ini nih, operator perbandingan ya. Gimana sih cara gunainnya? Tapi ini nanti akan kita pelajari di pertemuan yang lain. Nah, ini misalkan saya masukin if. Nah, jika rata-ratanya lebih dari 75, maka dia lulus. Selain itu tidak lulus atau gagal ya, tadi gede-gede lagi gagal. Oke ya. Nah kita lihat. Oke, tadi syaratnya adalah kalau rata-ratanya lebih dari 75 ya, kalau rata-ratanya lebih dari 75 maka lulus, selain itu gagal. Nah sekarang lihat, ini di bawah 75 sudah otomatis gagal, karena yang lulus adalah yang lebih dari 75, berarti 75,0001 ke atas yang lulus. Nah itu tadi pakai lebih dari. Nah sekarang gimana kalau si anak ini ternyata 75 juga gitu ya, rata-ratanya 75. Nah yang hasilnya akhirnya adalah gagal. Kenapa? Karena yang diminta adalah rata-rata harus lebih dari 75. Jadi 75 masih kategorinya gagal gitu. Kecuali kalau kita nulisnya kalau rata-ratanya lebih dari sama dengan 75 maka lulus, nah itu gagal. Berarti angka 75 ini termasuk ke lulus. Karena ini minta adalah rata-rata lebih dari sama dengan 75 ya, lebih dari atau sama dengan 75 maka lulus. Nih, berarti 75 itu termasuk lulus. Kita enter. Nah, dia akhirnya lulus lagi. Gitu ya. Yang tadinya gagal jadi lulus dengan rumus yang ditambahkan sama dengan, karena 75 akhirnya itu masuk kategori lulus. Ya gitu, ya. Nah, ini misalkan 74 misalkan. Nah, baru dia gagal karena ada di bawah 75 dan tidak sama dengan 75. Gitu ya, itu untuk operator perbandingan ya. Gitu. Jadi ini nanti kepakainya di saat kita menggunakan rumus yang menggunakan logika. Kemudian yang berikutnya ya, itu tadi contohnya. Yang berikutnya operator referensi. Ya nih, silakan di screenshot nanti dicatat.
Ini ada titik 2. Ini untuk menentukan rank atau area. Kemudian koma sama semicolon, ya, koma dan titik koma ini sama sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan, gitu ya. Kalau space ini irisan rank, gitu. Oke, ini nanti juga akan dipakai ketika kita menggunakan sebuah rumus, gitu ya. Jadi tidak saya praktekkan sekarang, tapi nanti. Cuma nanti saya akan jelaskan ini nih, koma sama titik koma. Kenapa? Karena koma sama titik koma ini sebenarnya fungsinya sama. Yang membedakan adalah kalau kita menggunakan koma, kalau kita regional komputernya English atau yang sejenisnya, ya, itu kita pakai koma untuk pada saat penggabungan di dalam rumus, ya, penggabungan sel di dalam rumus atau pemisah fungsi di rumus, di suatu rumus, itu pakai koma. Terus kalau titik koma itu juga sama, cuman kalau kita menggunakan komputernya menggunakan settingan Indonesia dan sejenisnya, ya, jadi bedanya di sini doang, gitu, ya. Kan ini nih, misalkan saya mau kasih contoh aja. Nah, di sini kita lihat pemisahnya ini titik koma. Titik koma. Kenapa? Karena di komputer ini regionalnya saya menggunakan regional Indonesia, gitu ya. Cara ngecek regional gimana? Cara ngecek regional sebelum kita membuka Excel itu kita bisa ke control panel. Nah, di control panel nih, ini untuk mengubah regional ya di komputer kita. Ini di luar Excel nih. Nah, control panel, tapi ini berpengaruh ya. Control panel, terus masuk ke clock and region, kemudian, nah di sini diklik nih region atau change location, diklik. Nah, ini Indonesia. Makanya tadi sesuai dengan perintah, maka Indonesia dan sejenisnya ini menggunakan pemisahnya itu menggunakan titik koma. Tapi kalau kita menggunakan, misalkan kita ganti jadi US, United States, US, apa English deh. Oke, English. United States. Nah, ini klik. Nah, regionnya United States. Ya, tuh. Kita oke. Ya, ini udah. Ya. Nah, dia pemisahnya jadi koma. Jadi sebenarnya koma dan titik koma di sini sebenarnya sama aja. Tergantung region mana atau tergantung settingan region yang kita gunakan di komputer kita. Kalau regionnya itu Indonesia dan sejenisnya, maka titik koma. Tapi kalau English atau sejenisnya itu dia jadi koma. Nah, sekarang gimana cara ngeceknya? Kalau kita nggak mau ngatur regionnya, lihat aja di keterangan sini nih. Kalau di bawah sini ada tanda koma, berarti nanti pemisahnya menggunakan tanda koma juga. Nih ininya. Tapi kalau di keterangan sini ternyata diketiknya sama komputernya dikasih tahunya titik koma, maka titik koma. Nah, sekarang kita coba ubah lagi ke Indonesia ya. Regionnya kita ubah ke Indonesia. Nah, ini. Oke. Ya. Location kita amanin aja Indonesia gitu. Kita oke. Oke. Nah, ini harus di close dulu deh. Nah, pas kita masukin rumus misalkan ini. Nah, lihat di keterangan ini jadinya titik koma, bukan koma lagi kayak tadi yang pas kita nyeting ke English. Gitu. Ya, jadi sebenarnya koma sama titik koma di reference itu sama aja. Tergantung pengaturan region yang kita gunakan di komputer kita. Ya, seperti itu. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke tipe berikutnya, operator berikutnya yaitu operator teks. Nah, ini cuma satu aja operator teks.
sorry. Oke, silakan di screenshot buat yang mau screenshot atau dicatat langsung. Operator teks ini menggunakan tanda ampersand atau dan, ya, dan yang kayak gini nih ya, simbol yang pakai simbol dannya gitu ya, pakai simbol ampersand. Nah, ini untuk menggabungkan dua nilai menjadi teks gitu. Di sini misalkan ya, saya kasih contoh. Misal ada teks putra dan teks Pakuan. Ini diganti dulu dari teks 1 kemudian teks 2. Di sini gabung. Nah, di sini kita isi putra sama Pakuan. Oke. Ya. Ini saya gedein dulu biar kelihatan. Biar kelihatan dulu ya pemisah. Oke, ini ada teks 1 dan teks 2 digabung. Saya ingin menggunakan rumus putra Pakuannya udah otomatis ngegabung. Nah, caranya kita lihat tadi operatornya pakai tanda apa? Pakai tanda ampersand atau simbol dan yang biasa kita gunakan gitu ya. Dan nah, maka penulisannya kalau rumus, ingat setiap memasukkan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan, kemudian klik ya, atau langsung ketik A2 dan B2 karena kita menggabungkan A2 dan B2. Kita enter, lihat dia menggabung putra Pakuan. Kalau di sini SMK, kemudian di sampingnya putra Pakuan. Nah, dia otomatis ngegabung kalau pakai rumus ya, seperti itu. Pak, ini nggak ada spasinya karena apa? Karena di teks 1 ini di ujungnya nggak ada spasi gitu, atau di teks 2 ini di sebelumnya nggak ada spasi. Maka kalau ingin ada spasi kita harus tambahkan setelah SMK spasi. Nah, dulu SMK spasi putra spasi Pakuan seperti itu, atau spasinya mau dipisahin ada kolom tersendiri kayak gitu, nah, itu bisa aja gitu ya. Itu untuk penggabungan teks. Jadi itu ya ada 4 jenis operator. Operator yang pertama tadi operator aritmatika, itu penghitungan yang tadi sudah kita tes satu-satu ya. Kemudian operator perbandingan, operator referensi, sama operator teks gitu. Oke. Nah, sekarang nanti tugasnya silakan nanti kalian cek Classroom ya, gampang. Kalian hanya diminta untuk melengkapi rumus ya, kayak tadi ya, ada bilangan 1 bilangan 2. Nah, di sininya diisi apa di rumusnya kayak gitu ya, gak banyak kok ya, insyaallah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya, paham ya berarti ya. Tadi juga udah pada bisa jawab ya di operator aritmatika. Kalau sisanya nanti itu sambil jalan ketemu rumus-rumus yang lain. Mentok-mentok sih saya pengennya rumus if gitu ya, minimal banget gitu ya, untuk menentukan tadi keterangan lulus atau tidak lulus. Oke, sebelum ditutup, Fani sih tadi. Katanya neneknya sakit. Berapa? Neneknya sakit, mamanya ngecat aku tadi. Oh, ibu sakit. Benar. Oke, udah konfirm ke wali kelas kan ya? Oke, kalau gitu berarti alhamdulillah ya, alamin telah selesai pertemuan kita hari ini. Jadi tadi ya dilengkapi lagi catatannya, kemudian dikumpulkan di Classroom. Ada catatan tanggal hari ini, berarti tanggal 19 ya, tanggal 19 Oktober 2020, operator hitung di Microsoft Excel. Silakan dilengkapi catatannya, dirapikan, lalu dikumpulkan hari ini juga ya, jangan diantar-antar gitu. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan? 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke kelas berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Thank you semua.